Ustadz Syarif Maulana Muhammad Al-Hasani disampaikan tadi bahwa sebenarnya di dalam Islam itu ada 4 tindakan yang seharusnya dilakukan apabila kita ingin selamat, yaitu yang pertama ikhtiar, sabar, tawakal, dan qanaah. Nah, kadang-kadang kita berikhtiar sekuat tenaga, tetapi ingin hasilnya segera tercapai, berarti kita kurang sabar. Kemudian kita sudah berikhtiar, kemudian kita juga sudah sabar, tapi begitu hasilnya mengecewakan, maka dia malah berburuk sangka kepada Tuhan. Nah, kalau semuanya sudah dicapai baik, tapi dia tidak qanaah juga, tidak mau menerima apa ketetapan takdir dari Allah. Dan yang terakhir, untuk umat Islam sebenarnya sudah ada perintah di dalam surat An-Nisa ayat 59, yaitu taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini diterjemahkan sebagai pemimpin, sebagai ulama, dan juga sebagai umaro. Maka semua yang disampaikan oleh pemimpin agama maupun pemimpin bangsa harus kita taati. Itu juga ada di seluruh agama, sehingga yang penting bagi kita adalah menyatukan seluruh pemuka-pemuka agama ini untuk melakukan tugas yang mulia ini bersama-sama sehingga Indonesia akan segera terlepas dari pandemik. Demikian akhir dari pemaparan seluruh narasumber, dan beberapa menit ke depan masuk tahapan tanya jawab. Untuk sesi pertama ini kita persilahkan 3 orang penanya, dan penanya pertama sudah menunjukkan tangannya, yaitu Syarifah Adila Al-Yahya. Boleh, Syarifah Adila? Baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Gus Soleh, dan untuk yang saya muliakan para moderator, para habib, para pendeta, para romo, para narasumber yang dimuliakan Allah. Izinkan saya bertanya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat. Yang pertama, mengapa para ulama dan rohaniawan dengan pemerintah tidak ada gencar di media-media televisi, yang mereka tuh menyuarakan hal yang sama, malah yang ada saling ganjel, saling saling jegal gitu. Ada yang memaksa lockdown, tapi ketika udah di PSBB malah menuduh pemerintah komunis atau anti agamis gitu. Yang kedua, pertanyaan kedua, mana langkah agamawan untuk bisa kompak secara real, menunjukkan kekompakannya gitu. Apakah para agamawan sedang mendidik agar kalangan para generasi ini, para penerus generasi ini kelak menjadi pemimpin negeri yang dengan negeri ini yang saling gerus gitu. Mana kekompakannya? Itu yang pertanyaan kedua. Yang ketiga, kita juga para kalangan muda bertanya-tanya, mana ketegasan pemerintah menindak dan berangus para penceramah intoleran bervirus Al-Corona yang berhayat lebih bahaya dari virus corona. Dan pertanyaan yang terakhir, kita kalangan muda juga bertanya-tanya, kapan adanya reshuffle kabinet untuk mencopot yang tak bisa kerja atau memberangus institusi yang terjadi dari kinerja sekarang ini, seperti
UI dan FPI, serta gerakan-gerakan Wahabi, copot Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menhan karena melemahnya wibawa pemerintah atas kelemahan 3 kementerian tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syarifah Adila atas pertanyaannya yang banyak sekali, 4 ini, dan tidak ditujukan secara spesifik kepada narasumber. Kepada semua narasumber. Ya, yang sebaiknya setiap pertanyaan ditujukan narasumber biar yang menjawab narasumber yang bersangkutan. Pertanyaan pertama, mengapa para rohaniawan dan pemerintah tidak menunjukkan sikap yang sama, terutama waktu tampil di televisi? Ini ditujukan kepada narasumber siapa? Kepada di sini saya bertanya untuk semua narasumber, terutama untuk keynote speaker yang mewakili staf presiden. Oke, kalau begitu untuk menjawab 4 pertanyaan ini, saya serahkan kepada Pak Wandi agar bisa mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh saudari kita Syarifah ini. Kepada Pak Wandi Tutorang, saya persilakan. Masih ada Pak Wandi? Ya. Iya, silakan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Diborong aja, Pak. Ya, pertanyaannya sih saya kira sangat baik dan sangat kritis ya. Ini mengingatkan saya waktu mahasiswa juga ini. Sebagai mantan aktivis. Ya, saya kira memang ini sesuatu yang harus terus kita serukan bersama gitu. Jadi ini mengingatkan, ini saya anggap sebagai masukan sih sebetulnya. Karena krisis ini dan juga karena physical distancing memang sulit untuk tampil bersama-sama ya, seperti itu. Tetapi saya kira mari kita saling mengingatkan. Jadi saya juga akan menyampaikan kepada rekan-rekan di istana dan yang menyampaikan juga kepada pemerintahan yang lain supaya kita kalau kegotong royongan ini kan harus ditunjukkan dengan kebersamaan. Nah, sekarang ini bisa diwakili dengan model-model teknologi, webinar seperti ini juga sebuah kebersamaan. Meskipun kebersamaan itu kan biasanya kita lihat bergandengan tangan ya, secara simbolik seperti itu mungkin akan sulit di era pandemi seperti ini. Tetapi kami merasa itu sebuah ajakan yang sangat baik. Apa langkah Agamon agar kompak secara real, saya kira ini tidak terlalu tepat kalau ditujukan kepada saya, tapi ini juga bisa kita dorong bersama-sama semua pihak, karena tema kegotong royongan ini kan sebetulnya membuat kita tidak berpikir bahwa hanya pemerintah saja atau hanya satu pihak saja, tapi semua pihaklah yang harus menjadi bersatu dan kompak. Sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh para pembicara tadi. Ya, soal reshuffle misalnya, saya kira itu memang saya nggak bisa mendahului presiden ya. Jadi itu silakan aja, masyarakat tentu boleh memberikan masukan seperti dari berbagai sudut pandang, tentu saja bisa memberi masukan. Tetapi memang ini hak prerogatifnya presiden. Tentu presiden juga akan mempertimbangkan banyak hal, termasuk ya soal kinerja juga, tapi soal stabilitas, ketenangan di masyarakat. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu, tetapi implikasinya malah terjadi kegaduhan. Itu semuanya saya tidak bisa mendahului presiden. Tetapi sebagai masukan silakan diberi masukan. Nah, ya kalau soal ketegasan tentu relatif, bisa ini juga sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Jadi pemerintah bisa membuat sebuah kebijakan, tetapi bagaimana atau law enforcement
tetapi efektivitasnya juga ditentukan oleh banyak hal. Kita tahu dalam tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu tentang pembubaran salah satu organisasi itu menimbulkan banyak ini, tetapi pemerintah tentu berusaha untuk melakukan apa yang sudah ada dalam koridor hukum tentu saja. Sekali lagi saya melihat bahwa pertanyaan ini memang punya ini yang baik, dasar yang baik dan kritis. Ada hal yang bisa saya komentari, tetapi terkait dengan reshuffle, yaitu kembali lagi kepada hak prerogatif Presiden. Mungkin itu aja secara singkat karena waktunya juga. Mungkin bisa ditambah satu, Pak Wandi. Silakan. Itu pertanyaan minta ketegasan pemerintah untuk menindak para penceramah yang intoleransi, itu, Pak. Penceramah yang intoleran, oke. Iya. Ya, saya ingat saya kebetulan kalau di kantor saya itu ada bagian kedeputian 5 yang bagian Polhukam, dan setahu saya mereka memang berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam. Saya kira ada beberapa langkah yang mungkin sudah dipersiapkan, dilakukan, dan juga sudah dilakukan soal supaya lebih tegas bagaimana nanti kok coba kita lihat, dan saya coba sampaikan masukan ini karena kalau di kami juga ada pembagian tugas terkait tidak semua isu saya pegang gitu. Kalau saya sebetulnya lebih banyak di komunikasi. Oleh karena itu kalau ada masukan tentu saya yang bisa saya jawab dan sudah menjadi kebijakan tentu saya bisa jelaskan, tetapi yang masih digodok dan belum menjadi kebijakan yang diluncurkan kepada publik, saya tidak bisa mendahului proses tersebut. Tetapi ini dari semua pembicara juga saya catat poin-poinnya. Terima kasih Pak Wandi. Pertanyaan ini. Ya, yang sudah menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 ini mungkin dari pemuka agama yang lebih tepat menjawabnya. Langkah agamawan untuk kompak secara real, untuk bersatu padu, bahu-membahu membantu pemerintah untuk menangani pandemi. Nah, rohaniawan mana yang akan menjawab dan menjadi pionir untuk mengajak rekan-rekan pemuka agama lain untuk kompak menunjukkan persatuan di dalam membantu pemerintah. Pak Rudi Gunawan, ya silakan. Sebentar, Gus mau jawab yang tadi nomor berapa itu sebelumnya? Tentang kenapa pemerintah tidak menindak. Oh, masalah intoleransi. Ya. Penceramah yang intoleransi. Ya. Oh, silakan kalau mau menambahkan Pak Rudi. Ya, jadi begini. Siapa penanya itu? Adinda penanya. Ya. Arifah Adila. Saat ini kan zaman reformasi ataupun zaman demokrasi. Waktu Orde Baru dulu, pemerintah kita di Orde Baru, itu kan kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat sangat dikekang. Di era reformasi ini, rumah kita Indonesia, yang dulu itu ditutup rapat, baik pintu, jendelanya, sehingga kalau kita ini khususnya para aktivis akan terasa gerah ya hidup di Indonesia, sebab sedikit-sedikit ditangkap ya karena atas nama politisasi Pancasila demi kepentingan penguasa. Nah, begitu reformasi banyak sekali ya hukum-hukum yang ada di Indonesia ini dirubah. Keran demokrasi begitu lebar dibuka. Pintu Indonesia dibuka lebar-lebar, cenderanya, angin-anginnya. Bahkan ya semakin tahun itu bahkan dibuka atapnya, dan semakin tahun dibuka gentengnya Indonesia ini. Sehingga Indonesia ini kalau hujan kehujanan dan kalau panas kepanasan. Berbagai isme agama masuk semuanya. Ya. Ya, baik itu isme radikal maupun isme yang liberal. Begitu juga dengan HAM, hak asasi manusia.
Jadi kalau kita kepingin membantu pemerintah, di mana ada ujaran kebencian ataupun dakwahan-dakwahan yang intoleran, pemerintah itu tidak atau polisi langsung menangkap, ya, karena pirantinya itu masih dalam penggodokan kan gitu. Dan insya Allah kayaknya kemarin tuh sudah pernah Gus share dari Pak Priambudi itu ya mengenai ujaran kebencian. Tetapi tidaklah apa kalau sampai penceramah ditangkap langsung begitu, apalagi masanya semacam ini kan gitu loh. Agama dijadikan topeng, agama dijadikan gorengan, agama dijadikan apa? Alat kekuasaan, ya. Ini akan rawan. Makanya kalau kita cinta NKRI dan cinta pemerintah, kalau ada ujaran kebencian, intoleran di dalam penceramah agama apapun, ya, itu direkam, laporkan kan gitu loh, ya, dilaporkan. Nah di sini pihak kepolisian atau aparat penegak hukum akan menindaklanjuti karena ini bentuknya ucapan. Lah ini kan diperlukan tim ahli. Apa betul, apa benar, apa tidak ini melanggar ujaran kebencian, hate speech ataupun intoleransi. Nah apabila dari tim ahli itu memang iyalah, disitulah penceramah ini pasti akan dijebloskan ke penjara. Kalau sampai belum apa-apa polisi ya kan atau aparat penegak hukum nangkap yang ujaran kebencian dan sebagainya, ini akan berakibat buruk kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Terlebih-lebih masalah kebangsaan kita ya pasca reformasi ini, dan parahnya yaitu di saat apa? Pilkada Ahok ya di Jakarta ini, politik identitas sangat kuat sekali. Ya, nah, kalau sampai pemerintah karena ujaran kebencian ditangkap, lah ini akan buruk akibatnya, dianggap nantinya presiden kita, pemerintahan Pak Jokowi itu apa? Ya, mengebiri atau mengkriminalisasi ulama. Ya, sementara yang ada saat ini tidak ada Presiden Jokowi itu mengkriminalisasi ulama. Yang ada adalah orang karena dia itu kebetulan jadi ulama dan melakukan langkah kriminal kan gitu loh, ya. Jadi supaya bisa dipahami kan gitu loh, ya. Bukannya pemerintah atau kepolisian nggak mau menangkap, makanya perlu peran serta ya tokoh agama dan masyarakat di dalam menciptakan Indonesia yang damai. Makanya nilai-nilai cinta kasih ini mari sama-sama kita tebarkan ya. Ini perkara apa? Perkara sertifikasi aja sudah rame. Padahal sudah dijelaskan oleh Menteri Agama kan begitu. Tetap saja diserang. Ini kan sudah diperbarui. Tidak ada ulama yang diwajibkan untuk disertifikasi. Tapi mubalek yang bersertifikat monggo difasilitasi oleh pemerintah guna menambah wawasan. Gitu saja masih tetap digoreng ya. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa terjawab. Terima kasih. Terima kasih Gus Soleh. Tadi Pak Rudi Gunawijaya mau menambahkan apa? Silakan. Pak Rudi tadi mau menambahkan saya apa? Menambahkan yang pertanyaan dari Adik Arifah ya. Iya. Yang tentang ulama rohaniwan nggak sejalan dengan pemerintah, dan yang kedua adalah langkah agamawan. Justru Oke, silakan. Kebetulan saya ini adalah wakil ketua FOB di Kabupaten Tangerang. Ya. Dan di FOB itu 6 agama ada semua, ya. Jadi selama COVID-19 ini kita di FOB Kabupatennya semua tokoh agama yang ada di dalam itu bekerja sama dengan pemerintah bahu membahu. Ya, kita pertama membagikan contoh, salah satunya membagikan sembako, memberikan masker segala macam. Dan di situ yang kedua, ketika new normal, pemerintah Kabupaten Tangerang sudah memperbolehkan lagi untuk kebaktian atau sholat di masjid. Nah, kita bersama-sama diajak oleh pemerintah bagaimana cara mengaturnya. Contoh, yang di masjid ini sab-sabnya diatur, juga dengan yang kebaktian di gereja atau di vihara atau di kelenteng segala macam,
itu diatur tempat posisinya. Ya, yang pertama juga begitu sampai diukur suhu badannya, terus langsung cuci tangan sebelum masuk ke tempat ibadah, seperti itu. Yang penting adalah jaga jarak dan tetap harus memakai masker. Nah, itu yang program itu yang sudah kita laksanakan bersama-sama dengan pemerintah ya setempat, dan yang langkah agamawan yang kita laksanakan ini selalu memberikan penyuluhan kepada umat-umat untuk selalu ya menjaga diri. Jadi yang khotbah juga sendiri ya kita bisa untuk kepada umatnya itu ini masukan ya program pemerintah dalam COVID-19 untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga diri. Ya, itu yang sudah kami laksanakan ya di FOB Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan pihak pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Sarifah, tadi 4 pertanyaan sepertinya sudah terjawab semua. Atau ada lagi yang ingin menjawab atau memperjelas lagi? Lempar pertanyaan ke yang lainnya aja, Pak Moderator Okay. ya. Kalau begitu, sehingga narsumnya apa, penanya yang lainnya, baru 3 atau 5 dihimpun dijawab oleh semua narasumber. Terima kasih. Kalau begini nanti waktunya habis, yang lain nggak bisa tanya. Terima kasih. Saya persilakan 2 penanya berikutnya, karena untuk sesi ini kita pilih 3 aja dulu. 2 penanya berikutnya, ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Ini tidak kelihatan yang angkat tangan, siapa nih? Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Ya, silakan yang mau bertanya. Langsung di unmute bisa, di pojok kiri bawah. Gambar mic-nya. Diklik. Nggak ada yang angkat tangan ini. Herawati. Herawati, ya. Ya, Bu. Silakan. Ayo, Bu, boleh, Bu. Baik, tadi saya terima kasih. Tadi saya menyimak segala sesuatu yang diberikan, disampaikan semua pakar-pakar agama yang ada di sini. Terima kasih sekali karena memang kayak Pak Rudi ya dan yang lain ya sudah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Nah mungkin dibilang bertanya ya bertanya, tapi juga untuk memberikan suatu masukan sedikit. Memang dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat yang saat ini sedang COVID, yang dilanda COVID-19, mungkin di saat inilah kita saling bersama-sama. Nah, menunjukkan rasa cinta kita kepada negara ini adalah mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Walaupun ada beberapa orang, atau saya tidak melihat, saya tidak memandang apakah di agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, tapi ada beberapa pernyataan-pernyataan yang selalu nih disampaikan, ya sudahlah kalau memang mau mati, tetap aja mati. Kalau Tuhan sudah berkehendak, ya memang kalau Tuhan sudah berkehendak, iya. Tetapi kalau itu jurang, kita tahu itu jurang, pasti jangan kita lewati juga. Sebenarnya kan seperti itu ya, Bapak para narasumber semuanya. Nah, jadi pernyataan-pernyataan seperti itu, bagaimana? Apakah itu bisa dibenarkan atau tidak ya? Yang selalu kalau kita lihat, kenapa nggak pakai masker? Ya udah, nggak apa-apa nih, bagus kok, nggak ada masalah, nggak ada, jangan dipermasalahkan COVID-19. Padahal kita tahu bahwa COVID-19 itu bermasalah, artinya kayak di DKI, ya di Jabodetabek, apalagi kalau kita misalnya pergi, kita lihat misalnya ada orang lain yang di samping kita tidak memakai masker, ya, atau ya di pekerjaan juga, di tempat pekerjaan juga pakai masker, tapi tidak digunakan, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kalau bagi Bapak narasumber semuanya, bagaimana pernyataan-pernyataan seperti itu kalau kita masukkan dalam sisi-sisi keagamaan, apakah itu bisa dibenarkan atau tidak gitu. Itu mungkin yang saya tanyakan, dan kemudian di pertemuan yang ini luar biasa sekali ya, saya melihat kita di sini benar-benar nasionalisme, memandang negara kita ini adalah suatu bentuk satu kesatuan, tidak memandang kesukuan, agama, dan segalanya. Makanya saya senang sekali nih melihat, mendengarkan, dan ikut bersama-sama webinar
agama cinta. Jadi yang kita lahirkan adalah cinta, cinta dengan sesama. Baik, mungkin itu pada narasumber untuk memberikan suatu tanggapan dari pernyataan itu. Kadang-kadang memang suka dimasukkan dalam suatu ayat-ayat. Ayat-ayat ya, itu dari, saya tidak melihat satu, maksudnya nggak memberikan satu misalnya agama Islam, Kristen atau apa, tapi ada yang selalu dikeluarkan bahwa kalau kematian itu memang dari kehendak Tuhan. Tapi apakah dengan ayat-ayat seperti itu kita tidak menghindarkan dari pernyataan atau mengikuti protokol kesehatan atau yang diminta pemerintah, sehingga seperti inilah yang terjadi, semakin hari semakin banyak terjadinya COVID-19. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Saudari Rawati Sihombing. Mungkin ada dari pemuka agama yang menjawab duluan, siapa? Om Swastiastu. Oh ya, silakan Pak, silakan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu Erawati, mohon maaf. Ya. Ya, jadi memang ada pepatah mengatakan, kalau memang sudah waktunya kita mati, yang sudah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, walaupun kita berada di dalam gedung batu yang sudah terlindungi, tetap aja akan mati. Nah, mari kita lihat analisis sekarang jenis-jenis mati itu sendiri, yang artinya ketika badan ini ditinggalkan oleh roh kita. Mati itu ada yang namanya mati yang betul-betul diridhoi oleh Tuhan dan mati yang salah pati. Salah pati sudah tahu artinya di situ berbahaya, masih kita terjun ke sana. Nah, inilah yang mestinya kita secara akal sehat sudah tahu di situ sumber penyakit, sudah tahu di situ adalah merupakan poin-poin yang harus kita hindari. Ya tentunya kita harus berusaha untuk menghindari kejadian-kejadian seperti itu. Sehingga kita boleh dikatakan, seperti yang kami sampaikan tadi di awal, sesungguhnya retak itu ada kelahiran dan kemudian ada kematian. Di antara jeda kelahiran dan kematian itu ada prosesi. Nah, prosesi hidup inilah yang perlu kita cermati. Maka dari itu, ulah pati atau mencari mati itu sendiri, inilah yang perlu kita hindari, terapkan itu kepada masyarakat semuanya, sehingga sesungguhnya ulah pati itu jangan sampai terjadi. Mungkin itu yang Pandita sampaikan, barangkali mungkin mudah-mudahan yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Empu Agradi Jayana. Kelihatannya sudah mewakili nih semua pemuka agama, karena yang namanya takdir itu bukan berarti tidak berusaha. Sekalipun setelah takdir ditetapkan kita harus qanaah seperti kata Ustadz Syarif tadi, tapi tidak berarti kita harus berserah diri dari awal sebelum ikhtiar. Mungkin ada pertanyaan nanti biar ditampung, biar dijawab sekaligus. Cukup. Ada siapa yang bertanya? Siapa yang angkat tangan kalau mau bertanya? Enggak ada yang angkat tangan ini? Mungkin bisa dilanjut di closing statement para narsum. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sebagai acara penutup, closing statement dari masing-masing pembicara, narasumber, mungkin diawali oleh Pak Wandi. Silakan Pak, mungkin 2 atau 3 menit Pak Wandi, silakan. Baik Pak Muhardi, pertama sekali lagi saya mau mengapresiasi acara yang sangat baik ini karena dilakukan dengan keberanian dan kegotong royongan. Menurut saya itu yang paling penting, kita mulai dengan semangat itu. Kalau setelahnya hal-hal persoalan-persoalan yang lain akan lebih ringan sebetulnya kalau kita sudah mulai dengan niat demikian. Persoalan banyak, tetapi kalau kita punya semangat gotong royong satuan itu, maka kita akan menyelesaikan satu. Tentu menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan teknologi, inovasi dan sebagainya. Kita juga kita bersatu, semuanya akan mengerahkan yang terbaik. Saya kira itu saja Pak, tidak harus 3
pasti saya sekali lagi berterima kasih dan memberikan selamat negara, inisiator, Gus Soleh, dan kawan-kawan semua. Semoga sekali lagi yang saya sampaikan kita bisa menjadi pembawa obor bagi Indonesia mengatasi krisis dan menjadi lebih maju dan lebih sejahtera. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wandi Tuturang. Statement terakhirnya sebagai penutup dan yang mengapresiasi pekerjaan panitia, terutama inisiator Gus Soleh, dan mengharapkan seminar seperti ini berseri, berlanjut ya, Gus ya. Insya Allah bisa berlanjut terus, sehingga kita bisa mengcounter video-video di YouTube yang negatif menyerang kebijakan pemerintah. Kemudian closing statement yang kedua, sesuai urutan tadi, Kiai Aziz. Kepada Kiai Aziz, saya persilakan. Kiai Aziz pamit, ada acara. Oke, Aziz pamit. Kalau gitu Bishop Darwis Manurung tidak ada juga ya? Masih bergabung. Oh masih, silakan. Ya, sisihkan waktu tadi sebentar untuk tetap gabung. Iya. Sambil jalan. Saya mikir. Iya, Horas. Horas, Medan. Ya. Statement saya terakhir penutup closing begini. Ada menghadapi COVID-19, ada ranah yang harus dikerjakan oleh pemerintah, ada ranah yang harus dikerjakan oleh tokoh-tokoh agama, ada ranah di mana pemerintah dan tokoh-tokoh agama berkolaborasi dengan sebuah kesimpulan. Kalau engkau mengasihi dirimu sendiri, sesungguhnya engkau harus mengasihi sesamamu manusia. Terima kasih, Horas. Horas, terima kasih. Singkat, padat, bermakna. Yang berikutnya, closing statement dari Pak Nyoman Suartano. Silakan, Pak. Terima kasih. Closing statement saya hanya satu kalimat dalam pandemi COVID-19 ini. Melindungi diri sendiri berarti melindungi orang lain. Terima kasih. Itu sama dengan slogannya Kementerian Kesehatan itu, Pak. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Setuju sekali itu, Pak. Sekarang closing statement dari Romo Antonius Wahyudianto. Romo, masih ada? Romo Antonius. Oh, silakan. Itu diklik yang sudah. Sudah unmute, sudah. Sudah ya. Ya. Baik, peranan sebagai tokoh agama itu sangat strategis, yakni menjadi oase kehidupan bagi umat dan pewarta cinta kasih yang melayani. Singkat, Pak. Itu aja. Ya. Terima kasih. Nanti bisa dirangkum di dalam rekaman webinar kita. Kemudian yang berikutnya adalah closing statement dari Pak Sugianto Sulaiman. Pak Sugianto Sulaiman, Majelis Budayana. Ya, terima kasih moderator, terima kasih Gus Soleh. Saya sangat berbahagia bisa menjadi bagian dari diskusi ini. Saya mendukung jika diskusi ini bisa berlanjut. Amin. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan persatuan kita pasti mampu untuk melewati masa-masa sulit ini, dan kita harus saling bekerjasama untuk saling memajukan bukan saling menghancurkan. Kami berdoa semoga bangsa ini semakin bijaksana, semakin berada di dalam yang benar dan menjaga kesucian hati. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugianto. Nanti kalau narasumber lagi, handphonenya dijaga itu Pak, baterainya kan sudah drop sekarang. Iya. Dari pagi Pak. Dari pagi. Iya Pak. Harus dibawa charger Pak. Giliran sekarang Ida Pandita Empu Agra Dwijananda. Ya, terima kasih Bapak-Bapak semuanya, termasuk para peserta dalam seminar ini.
Yang pertama, saya sangat appreciate kepada rekan-rekan inisiator untuk mengadakan agenda-agenda seperti ini. Semoga dengan brainstorming seperti ini ada manfaatnya, memberikan pencerahan kepada setiap yang membutuhkannya, terutama yang berada dalam kegelapan. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, kembali di sini, kembali kepada rekan-rekan kita semua, bahwa sesungguhnya begini, di dalam kita menjadi seorang sebagai agamawan, katakanlah praktisi agama, mari kita bedakan. Ada yang namanya dharma agama dan ada yang namanya dharma negara. Kalau dharma negara itu main job-nya adalah pemerintah yang menentukan kebijakan-kebijakan, yang mengawasi kebijakan-kebijakan, yang menelusuri kebijakan itu betul-betul terlaksana apa tidak. Nah, inilah perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita kembali sebagai agamawan, boleh dikatakan, kami di sini menghimbau pada rekan-rekan yang sesungguhnya sudah banyak sekali ilmunya, mungkin barangkali kami tidak ada apa-apanya perbandingan beliau-beliau ini. Kita sebagai agamawan tentunya kembali, ada 4 poin yang kita lakukan di dalam seorang agamawan. 1, sebagai sang apta. Apa artinya di sini? Mewartakan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa adanya, tanpa adanya hoax dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan panutan yang baik kepada setiap umatnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang anarkis, yang melebihi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga adalah menjadikan sumber pengetahuan bagi umatnya untuk bisa mencerahkan umatnya. Ketika umat yang dalam kegelapan sudah tercerahkan, itu harapan kita menjadi umat-umat yang berbudi. Dan yang keempat terakhir adalah bagaimana tetap kita konsisten pada ajaran-ajaran yang harus kita laksanakan dengan baik, sehingga menjauhi larangan-larangannya dan kemudian melaksanakan apa yang dianjurkan oleh agama. Mungkin itu saja Bapak-bapak, barangkali mungkin mudah-mudahan hal ini menjadikan suatu ketentraman bagi kita semuanya. Karena sesungguhnya seorang ulama, the main function-nya adalah menciptakan kesejukan dalam kedamaian. Terima kasih. Terima kasih Empu Agra Dwijananda. Untuk berikutnya Pak Rudi Gunawijaya, closing statement terakhir. Pak Rudi, silakan di-unmute dulu Pak, di-unmute. Di-unmute yang di kiri bawah Pak. Pak Rudi Gunawijaya. Suaranya. Host. Pojok kiri bawah Pak. Yang pojok kiri bawah Pak. Pojok kiri bawah diklik. Sudah, saya mohon untuk unmute. Udah, iya. Oke. Oke. Sudah kedengeran? Sudah. Oke, Iya. Mantap. Iya, saya nggak panjang-panjang. Saya cuma sebagai statement terakhir. Pertama, kita harus introspeksi diri. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, di 4 penjuru lautan kita semua adalah bersaudara. Terima kasih. Amin, terima kasih. Yang terakhir Ustadz Sarif Maulana Muhammad. Silakan Ustadz Sarif Maulana Muhammad Al-Hasani. Closing statement. Apa beliau izin tadi? Ustadz Sarif Muhammad. Sudah izin meninggalkan tempat. Oh, sudah izin meninggalkan tempat. Nah, kalau gitu sekarang giliran Sarif Jafar Al-Siddiq untuk menyampaikan pantun atau puisi cintanya dan sekaligus sebelum penutupan oleh Gus Soleh nanti untuk membacakan doa. Terima kasih.
Habib Jafar Sotik? Habib Jafar, ada? Habib, Beb. Monggo Habib Jafar. Oh iya, silakan Beb. Yo. Oh, di-mute dulu Pak. Di sudut kiri bawah belum nih? Belum di-mute. Nah, baru bisa, tadi terkunci. Iya, silakan. Oke. Baik, ini karena waktu sudah mepet dan untuk puisi, silahkan menyimak puisi tadi di grup Agama Cinta, sudah ada linknya, bahkan sudah ada tulisannya. Mungkin saya rangkum aja dengan doa dan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Insya Allah Tuhan kita semuanya paham dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam nama Sang Maha Cinta, Maha Kasih dan Maha Sayang. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Teriring, sambung cinta, serta salam teruntuk jiwa suci mulia, pendaran cahaya perdana cintamu di Mayapada. Allahumma rzuqna taufiq at-ta'ah wa bu'd al-ma'siyah wa sidq an-niyyah wa irfan al-khurmah. Duhai Maha Cinta, karuniakanlah pada hamba-hambamu ini kemuliaan untuk taat dan menjauhi maksiat, ketulusan dalam niat, dan mengetahui kemuliaan-kemuliaan di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Wa akrimna bil huda wal istiqamah وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. Muliakanlah kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskanlah lidah kami dengan kebenaran dan hikmah-hikmah. Wamla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wasyubhat. Penuhilah hati-hati kami dengan ilmu dan ma'rifah. Bersihkanlah perut kami dari yang haram dan syubhat. Waqfuf aydiyana minaz zulmi was-sariqah waghdud absarana anil fuzuri wal khiyanah. Tahanlah tangan-tangan kami dari kezaliman dan pencurian. Bersihkanlah perut kami dari yang haram dan syubhat. Tundukkanlah pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Wasdud asma'ana anil laghwi wal ghibah. Wa tafaddal ala ulama'ina bizzuhdi wan nasihah. وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. Palingkanlah pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan-umpatan yang tidak berguna. Karuniakanlah kepada para pendeta, para romo, dan para ulama kami kejuhudan dan nasihat. Kepada para pelajar kesungguhan dan semangat, kepada para pendengar kepatuhan dan kesadaran. Wa 'alal marada al-indonesiina khususan wa jami' al-ummati fil 'alam bisyifaa'i war-raha wa 'ala mautahum birra'fati war-rahmah. وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة. Anugerahkanlah kepada kami bangsa Indonesia dan sesiapapun di dunia ini yang mengalami kesakitan dan
kesakitan dan malapetaka, kesembuhan dan ketenangan anugerahkanlah. Dan kepada seluruh yang sudah meninggalkan, baik para pejuang, apapun agamanya dan sukunya di negeri kami, wahai Tuhan yang Maha Cinta, dapatkanlah kasih sayang dan rahmat. Juga kepada orang tua kami, para senior kami, baik itu dari politikus ataupun dari berbagai macam kalangan, maka karuniakanlah kepada mereka sikap terhormat dan terpuji dan ketentraman, agar pemuda-pemuda belajar dan kemurahan. Wa 'alal fuqara'i bil waqar bis sabri wal qana'ah wa 'alal ghuzati bin nasri wal ghalabah. Dan kepada orang-orang yang fakir, anugerahkanlah kesabaran dan qanaah. Allahumma ja'alna minal mutawahhidin fil mahabbah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Duhai yang Maha Cinta, jadikanlah kami saling mencinta, agar kami bisa mengabdi untuk negeri, dan dengan demikian Engkau menambah cinta untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya mendengar ada 4 orang dokter meninggal 24 jam, saya belum baca ininya, nama-namanya sudah di-share. Mari kita sama-sama dengan agama masing-masing mengheningkan cipta, yang muslim membacakan Fatihah untuk para dokter yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai Al-Fatihah. Amin. Ya, terima kasih. Silakan Gus Soleh. Ya, bisa didengar suaranya? Bisa. Ya. Mohon izin moderator. Silakan Kami closing statement akhir dan harapan serta kesimpulan akhir daripada acara webinar Agama Cinta edisi keempat ini yang berkaitan kerjasama antara pemerintah dan lintas agama dan tokoh lintas agama gotong royong bersama-sama menanggulangi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Kami selaku panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada para narasumber semuanya, terlebih-lebih kepada Keynote Speak ya, dan Pak Wandi Tuturong, dan juga kepada moderator. Luar biasa kami dapatkan ilmu pada acara ini. Indahnya apabila kita dalam kebersamaan meskipun kita berbeda. Di dalam perbedaan ini jangan kita paksakan sama, ya. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Yang sama jangan dibedakan, maka nilai cinta kasih akan merebak kepada semua yang ada di dalam diri kita. Cinta kasih itu akan hilang apabila kita maksakan kehendak kepada yang lainnya. Tetapi apabila kita tepo seliro, maka nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong akan selalu ada. Harapan kami di sini ada Pak Wandi dari perwakilan pemerintah atau dari KSP. Kami kepada para pemangku-pemangku jabatan, baik itu tingkat presidenan, kementerian, gubernuran, maupun kepala-kepala daerah. Kami mohon selaku tokoh agama, hendaklah di saat pandemi COVID-19 begini, lebih banyak berpuasa bicara, ya, tapi lebih banyak bekerja. Hindarilah, ya, kepada para elit-elit politik dan juga kepada
kepada pemangku-pemangku jabatan menyampaikan sesuatu ucapan yang menimbulkan pro kontra. Sebab masyarakat di bawah ini kondisinya sudah sulit. Dan sedikit saja polemik ataupun pro kontra akan digoreng yang menjadikan apa? Rawan konflik horizontal. Maka dari itu, melalui webinar ini, kemitraan atau kerjasama yang kami harapkan, ayo ikutilah para pejabat-pejabat ini seperti Bapak Jokowi. Banyak bekerja, kerja, tapi sedikit bicara. Jangan banyak bicara, ya, tapi sedikit kerjanya. Apalagi pembicaraannya menjadi multi tafsir, ya. Kasihan Presiden Pak Jokowi, ya, merupakan hadiah anugerah dari Tuhan. Kita diberikan presiden seperti Pak Jokowi yang tiada hari dan waktunya kecuali memikirkan bangsa dan negeri ini untuk kemajuan, untuk kejayaan sesuai dengan prinsip kita, yaitu Indonesia maju. Kita ini pantas dan wajib menjadi negara maju sebab kekayaan alam semua ada di Indonesia. Hanya karena pemimpin-pemimpin kita banyak yang mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya. Alhamdulillah kita memiliki Presiden Pak Jokowi ini yang luar biasa. Maka kami minta kerjasama pemerintah, ya. Kalau ada kobongan ataupun konflik horizontal, yang repot itu adalah para tokoh agama. Dan juga kepada para tokoh agama, Gus minta, ya, hendaklah di dalam menyampaikan khutbah, ceramah, ya, ataupun tabliknya, kita hidup di negeri Pancasila, kita hidup di negeri Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kalau berpidato, berceramah, apalagi sekarang zamannya viral, jangan menyinggung-nyinggung agama lainnya, supaya tidak terjadi konflik, ya. Dan itu cukup jelas diajarkan di dalam Islam. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan Tuhan agama lain, sebab mereka akan menjelekkan Tuhan kita, kan gitu. Ya, ini penting, ya, untuk menjaga kerukunan. Dan yang terakhir, nah ini kami minta kerjasama yang apik, ya, di dalam hal-hal yang berkaitan kepada masyarakat. Agama. Nah, ini kekurangan daripada pemerintah yang ada. Pemerintah ini hanya merangkul tokoh-tokoh atau ulama-ulama elit. Padahal yang menjadi ujung tombak di masyarakat itu adalah ulama atau tokoh-tokoh agama yang elit. Ya, ini perlu juga dilibatkan. Masjid-masjid di kampung, di desa, pura dan lain sebagainya, gereja, wihara, ya. Itu yang di kampung-kampung jarang sekali tersentuh kerjasama pemerintah. Untuk mencegah konflik ini, apabila tokoh-tokoh ini sering dikumpulkan oleh pemerintah setempat. Nah, di situ lebih afdol, sebab Indonesia ini ada patriotismenya kuat, menyampaikan apa pesan-pesan negara, khususnya saat ini mengenai konflik. Bagaimana 3M bisa dilaksanakan, ya, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Nah, itu kalau disampaikan di tempat-tempat ibadah akan lebih efisien. Bicara politik, kalau politik praktis di masjid itu tidak boleh di tempat ibadah. Tetapi kalau politik yang sifatnya universal untuk kemaslahatan umat, untuk keadilan, itu juga politik. Itu dibolehkan, bahkan wajib diperintahkan untuk melakukan amal ma'ruf. Inilah yang perlu sama-sama kita pahami, ya. Ayo sekali lagi, Indonesia ini rumah kita. Indonesia ini milik kita, ya. Kepada ulama-ulama, tokoh-tokoh agama, ya, agama apapun, baik yang ada di webinar ini ataupun di seantero Indonesia. Kita kalau kehilangan baju bisa beli di toko. Tapi kalau kita kehilangan negara atau bangsa, kemana kita akan larinya? Ayo sama-sama Gus minta, ya, sekali lagi, ya, negara ini, Indonesia ini adalah patriotismenya kuat. Hati-hati di dalam menyampaikan ucapan khutbahnya. Gunakan bahasa cinta, gunakan bahasa kasih sayang, ya. Insya Allah itu jauh lebih afdol
daripada dengan bahasa-bahasa yang ujaran kebencian, intoleran, maupun hate speech. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menjaga negeri kita Indonesia ini, yang mana hijau royo-royo sepanjang mata kita memandang, penuh dengan kekayaan alam. Apabila kita bersatu, kita kompak semua agama, antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama, kami yakin berkat dan curahan rahmat Tuhan akan dilimpahkan kepada Indonesia, sehingga futur, niat, ataupun goyah tujuan utama Bapak pendiri bangsa kita mendirikan Indonesia kita, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara, pasti akan terwujud. Semuanya dapat terwujud apabila semuanya kita lakukan dengan cinta, dengan kasih. Apabila cinta dan kasih itu ada, apabila damai, maka berkat curahan Tuhan akan dilimpahkan buat Indonesia. Terima kasih. Salam agama cinta, salam cinta damai, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mantap, Terima Gus. kasih, Gus. Saya Amin. kembalikan kepada Mas Nurul. Siap. Saya kembalikan ke Mas Nurul. Oke, siap. Ya, demikianlah acara webinar Agama Cinta pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga para audiens yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Gus.